Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Sawah yang becek itu mempertemukan dua dunia yang tak pernah saling menyapa. Seorang petani medok dan janda, bule seksi terjebak dalam pelukan lumpur yang tak disengaja. Setiap sentuhan jadi candu, setiap salah paham jadi komedi erotis penuh tawa. Tapi, mungkinkah cinta tumbuh dari tanah becek yang disirami rahasia mistis? Petani lokal, belum menikah, wajah papasan, tapi senyumnya seperti petromak menerangi. Tangan kekarnya memeluk gagang cangkul, seperti memeluk harapan. Ia menatap lumpur sawahnya seakan sedang berbicara dengan kekasih gelap. Dan pagi itu, semua berjalan biasa saja, sampai suara asing memecah ketenangan. Excuse me, Prosh, Mohoj, ZAP, Y, TAC, ... UA. Di mana? Sawah, cinta. Paijo menoleh. Di tepi pematang berdiri sesosok wanita berambut pirang keemasan, sepatu hak tinggi ungu, dress putih ketat, yang sebetulnya lebih cocok dipakai jalan-jalan di Milan, daripada menyusuri lumpur desa Ngledok. Dia terlihat seperti bidadari habis disedot. Google Translate. Matanya tajam, bibir merah jambu bergetar, dan satu tangannya memegang peta yang jelas-jelas dicetak dari printer murah. Permisi, ulang wanita itu, kali ini agak gemetar. Saya cari sawah mistis. Untuk pengalaman spiritual, Peugeot mengerutkan kening. Matanya menelusuri dari ujung kaki yang penuh tanah hingga dada yang penuh kepercayaan diri. Ia menelan ludah. Maksudnya, Mbak mau meditasi di lumpur? Yes, Dad, serunya bahagia. Paijo garuk-garuk dada yang berkeringat. Tapi sebelum sempat menjawab, perempuan itu dengan penuh semangat spiritual dan ketidaktahuan geografis melangkah ke pematang. Dan belak-belak, satu kaki terperosok ke lumpur, kemudian disusul seluruh tubuhnya. Dress putihnya berubah warna menjadi coklat romantis. Kakinya mengayuh seperti bebek mabuk. Dan dengan efek slow motion alami, ia tergeletak telentang di tengah sawah Paijo. Lumpur menyelimuti seluruh tubuhnya. Rambut pirangnya menempel seperti mie goreng lembek. Oh ini, pekiknya lirih. Paijo kaget, matanya membulat. Seperti tahu bulat, baru digoreng. Mbak, astaga, halah. Delalah kok jatuh di sawah ini sih? Ia langsung mendekat, menjulurkan tangan, tapi si bule malah meraih bagian tubuh Paijo yang bukan tangan. Ups, sorry, ini bukan, tangan ya? Bukan, Mbak, itu bibit unggul, gumam Paijo dengan ekspresi ngeri-ngeri geli. Paijo akhirnya membantu si bule bangun, tapi karena tanahnya licin, dan si bule lebih tinggi serta penuh lumpur, keduanya jatuh lagi. Kali ini, Paijo di bawah. Waduh, Mbak, iki sawah, bukan kasur. Maaf, gravitasinya terlalu panas, katanya, dalam bahasa Inggris yang salah kaprah. Setelah perjuangan selama 5 menit, mereka berhasil berdiri. Paijo mengantar perempuan itu ke gubuk kecil di pinggir sawah. Jalannya pelan, seperti zombie kedinginan, dengan sepatu hak tinggi yang sekarang sudah kehilangan hak dan harga diri. Nama saya Anastasia Kowalska, katanya sambil menyeka lumpur dari pipinya. Saya janda. Paijo tersedak. Lah kok, Lengsang Black Hon. Gitu ya, biar jelas, saya tidak punya suami, tapi punya banyak sawah di Polandia.
tapi tidak seindah ini. Ucapannya tulus, tapi tangannya tak sengaja menyentuh lengan Paijo sambil mengelus. Paijo mulai curiga. Jadi Mbak janda kaya? Wis tahu rasanya becek baru hari ini. Tapi saya suka. Rasanya hangat dan dalam. Kalimat itu menggantung di udara. Seperti daun pisang yang goyah ditiup angin. Mata mereka saling bertatapan. Diam, sunyi, canggung, mendebarkan. Erotis, mungkin. Tiba-tiba terdengar suara kentut dari perut Anastasia. Oh my, ... It's not what you think. Wah, tandanya masuk. Angin Mbak, ayo ke gubuk. Nanti saya pijat pakai minyak kelapa. Di mana? Paijo tersenyum licik, tulus, di bagian yang pegal. Tapi jangan salah pegang lagi ya. Matahari sore, di desa Ngeledok Kulon, tenggelam perlahan. Mewarnai langit dengan semburat jingga, seperti sambal pecel encer. Angin mulai mengusik daun kelapa. Dan aroma asap dari dapur warga mulai merayap perlahan ke pematang sawah. Di tengah suasana desa yang tenang, seekor kambing mengembik keras, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Di dalam gubuk mungil, beratap daun rumbia, Paijo sedang menyalakan lampu minyak. Di depannya, duduklah seorang perempuan asing yang lumpurnya sudah mengering seperti topeng lumpia. Rambutnya terikat sembarangan, dan tubuhnya dibalut kain sarung Paijo yang besar. Terlalu besar you pijat me now? Tanya Anastasia polos. Wajahnya tampak lelah tapi berbinar. Paijo mengangguk, lalu membuka kaleng kecil berisi minyak kelapa buatan sendiri. Tenang, Mbak. Ini minyak kelapa perawan. Katanya mantap. Anastasia mengangguk-angguk mengerti, meski matanya sedikit bingung. Virgin coconut oil? Iya, tapi jangan salah sangka. Minyaknya yang virgin, bukan saya. Anastasia tertawa kecil, lalu berbaring dengan hati-hati di atas tikar pandan. Sarungnya melorot sedikit dari bahu, memperlihatkan kulit putih mulus, seperti singkong rebus. Kupas. Paijo menelan ludah. Dadanya bergemuruh, antara deg-degan dan masuk angin. Mulai dari mana? Tanya Paijo. Tangannya sudah panas sebelum menyentuh. Start from back, but not too low. Please don't pijat. My kebun bawah. Siap Mbak, saya petani, bukan petualang. Minyak kelapa mulai menari di punggung Anastasia. Suara gemeretak. Malam diselingi desahan pelan yang ambigu. Aduh, oh, itu enak. Paijo berhenti Mbak. Ini beneran pijat biasa ya? Yes, this very biasa, tapi luar biasa enaknya. Tangan Paijo mengalir seperti irigasi alami. Otot-otot punggung Anastasia ditekan lembut, tapi tiap tekanan memicu gerakan di tempat lain. Saking licinnya minyak, jari Paijo terpeleset ke arah yang salah. Oops, sorry, I think I pijat your side boob. Ya, itu bukan punggung Mas Paijo, saya hilaf Mbak. Ini minyaknya yang terlalu antusias. Di luar gubak, bulan muncul perlahan. Bulan penuh, bulat, terang, dan tampak menyaksikan. Anastasia duduk, tubuhnya masih mengilap karena minyak. Ia menunjuk ke langit. Look, Paijo, full moon, very sexy. Itu namanya bulan purnama Mbak. Ah, purnama, like perdash, nana, ... banana. Waduh, jangan nyambungin pisang ke bulan Mbak. Bahaya. Anastasia terkekeh, lalu bangkit berdiri. Tanpa sadar, sarung Paijo yang membalut tubuhnya lepas dan meluncur ke bawah seperti tirai panggung. Paijo refleks menutup mata. Astikivrula Mbiok. It's okay, I'm not ashamed. This is art. Mbak, di desa ini, kalau ada yang buka baju di bawah sinar bulan, bisa dikira penari mistis. Good, I want mistis. Low, mistis di sini bukan kayak wine Mbak. Mistis, itu horor. Nenek-nenek jalan mundur. Karena panik, Paijo menyambar sarungnya dan membalut tubuh Anastasia seperti ketan dibungkus daun pisang. Tapi karena licin oleh minyak, tangan mereka saling tarik, jatuh lagi, ketikar, dan posisi mereka jadi serba menggoda. Wajah Anastasia tinggal sejengkal dari Paijo. Napasnya hangat, matanya penuh tanya. Paijo, you pijat hati juga.
Wah, kalau hati, saya butuh persetujuan. Dari Kementerian Dalam Negeri, Mbak. You are very lucu. You are ... like ... sexy coconut. Itu pujian atau kode keras? Both. Tiba-tiba, suara burung hantu terdengar dari pohon waru, diikuti gonggongan anjing dan suara ibu-ibu ronda dari kejauhan. Jo, jenine sopo kui? Warambiul. Kau enggajari enggaji opo. Pego panik. Mbak, cepat sembunyi di balik tampah. Anastasia langsung masuk ke balik tampah bambu, seperti ninja gagal. I feel like Lumpia in steam. Tenang, ini biasa. Besok pagi, saya bilang ke warga. Kamu ini ahli terapi Eropa. I like that, Pijo. You save me, and you very good. Paijo mengangguk pelan. Saya petani, Mbak. Kalau mijet harus dari akar sampai ke daun. Malam itu, gubuk sawah tak hanya jadi tempat berteduh, tapi juga tempat dua jiwa dari dua benua menyentuh dalam kehangatan minyak kelapa, bulan purnama, dan komedi lintas budaya. Tapi Paijo tahu, ini baru awal. Karena si bule becek itu, hari makin menggiurkan, dan misterinya belum selesai. Halah, Gusti, sawahku kok malah jadi ajang percintaan internasional. Pagi menjelang di desa Ngledok Kulon, udara segar menggigit kulit, embun masih menggantung di ujung-ujung daun singkong, dan suara ayam mulai menggema di antara rumah-rumah kayu. Suasana tenang itu mendadak pecah, bukan karena bencana, tapi karena jemuran Paijo, lebih tepatnya isi jemurannya. Loh, itu? Celana dalam sopo kuwi rek, suara Bu Sutina, ketua arisan RT 3, membelah udara pagi sambil mengerutkan alis dan melipat tangan di dada. Di tali jemuran yang terentang di halaman rumah Paijo, tergantung dengan megahnya sepotong celana dalam renda warna merah muda Fanta, dengan hiasan pita kecil di bagian depan. Ukurannya jauh dari standar pasar tradisional. Wah, itu mah bukan celana emak-emak sini, gumam Puturia. Pasti milik bule pecek kemarin. Hus, jangan nuduh. Tapi modelnya sih seperti yang dijual di mall internasional. Saya pernah lihat di YouTube, dalam waktu kurang dari 1 jam, berita soal celana dalam misterius itu menyebar ke seantero kampung, lebih cepat daripada kabar lelang kambing Idul Adha. Sementara itu, Paijo baru bangun tidur. Rambutnya masih kayak sapu lidi, bajunya kusut, dan sarungnya kebalik. Ia menguap lebar, lalu keluar rumah sambil garuk-garuk perut. Mata Paijo langsung nyantol ke jemuran. Waduh, lali, celana Mbak Bule belum aku sembunyikan. Flashback semalam. Setelah pijit sensual yang nyaris jadi ritual, Anastasia mengganti bajunya dan menitipkan celana dalamnya yang basah kena lumpur untuk dicuci. Paijo, dengan polosnya, mencucikan dan menjemurnya seperti biasa tanpa sadar. Benda kecil itu akan mengguncang stabilitas sosial RT. Saat Paijo sedang panik mencari ember buat ngumpet, Anastasia keluar dari dalam rumah dengan semangat pagi dan rambut dikuncir tinggi seperti pejuang anime. Good morning, Paijo. Today, my CE Lana ... is fresh. Paijo langsung menoleh, matanya penuh kegugupan. Mbak, jangan bilang celana keras-keras, warga bisa salah paham. Why? I just ask about my ... underwear. You jammer it right. Warga yang sudah mulai berkumpul di depan pagar langsung celingak-celinguk. Duh Gusti, dia ngaku sendiri. Paijo mendekat cepat ke Anastasia, berbisik keras. Mbak, jangan sebut celana dalam di depan umum. Di sini, itu topik sensitif. Oh, jadi harus bilang apa? Kiasan. Misal, daun rahasia atau bendera cinta. Bebas. Asal puitis, Anastasia berpikir. Lalu mengangguk serius. Oke, saya paham. Mulai sekarang, saya bilang, harta karun tekstil. Masalahnya, kejadian belum selesai. Anak kecil tetangga, si Rojak, yang lugu dan banyak akal tiba-tiba, datang membawa celana dalam itu sambil berlari dan berteriak. Pak Paijo, ini bendera mbaknya jatuh. Dari jemuran, semua warga serempak menoleh.
Anastasia tersenyum lebar, melambaikan tangan. Thank you, little boy. Itu harta karun tekstil saya. Wajah warga memerah seperti sambal kacang basi. Malam harinya, Paijo duduk termenung di beranda rumah, ditemani kopi hitam dan suara jangkrik yang nyanyiannya terdengar seperti sirena gosip. Waduh, nama saya bisa Crank. Gara-gara renda sebiji itu, saya dicap dalang bule liar. Anastasia datang sambil membawa sepiring pisang goreng. Kamu kenapa? Mbak, kita harus klarifikasi. Desa ini kecil, tapi lidahnya panjang. Saya nggak mau ibu-ibu ngira kita bercocok tanam di luar musim. Anastasia duduk di sebelah Paijo. Kamu takut image buruk? Saya takut dimintai pertanggungjawaban adat, Mbak. Nanti saya disuruh nikahin kamu di bawah pohon pisang dengan sesajen terasi bakar. Anastasia tersenyum manis. Kalau memang harus dinikahi, kamu mau? Paijo menoleh. Mbak, jangan tiba-tiba tanya kayak gitu. Ini bukan sinetron azab. Saya serius di budaya saya. Kalau seorang pria sudah melihat harta karun tekstil perempuan, itu berarti sudah terikat. Paijo nyaris tersedak pisang goreng. Lah kalau gitu, saya harus nikahin satu desa, Mbak. Lawang waktu kecil, saya pernah bantu ibek-ibek nyuci di sungai. Keesokan harinya, Paijo memutuskan membuat pengumuman resmi. Ia berdiri di depan rumah, pakai kemeja batik dan mikrofon corong pinjaman dari balai desa. Saudara-saudaraku sekalian, saya, Paijo, hanya ingin meluruskan. Celana dalam yang kemarin itu benar milik Mbak Anastasia, dan tidak ada tindakan asusila di sini. Semua terjadi atas dasar kemanusiaan dan cucian. Warga Henning. Lalu Bu Sutina berdehem, tapi Warren terlalu mencolok, Mas. Lain kali, tolong pakai pengering indoor saja. Anastasia tiba-tiba muncul di samping Paijo, lalu mengangkat celana dalam merah mudanya seperti trofi. Ini bukan simbol dosa, ini simbol kebersihan. Dan Paijo adalah petani yang jujur. Warga pun bersorak, entah bingung atau terpaksa. Balik kegemparan ini, Paijo menyadari satu hal. Bule ini bukan hanya membawa warna baru dalam hidupnya, tapi juga masalah yang tak bisa ditebak. Tapi anehnya, dia suka. Halah, dasar celana kecil-kecil bikin geger desa. Pagi itu, aroma jerami dan kotoran sapi menjadi parfum alami di kandang Pak Paijo. Di sela-sela, embusan angin yang membawa suara kukuruyuk dan lenguhan sapi. Terlihat sosok wanita asing yang tak biasa. Anastasia, dengan kemeja kotak-kotak kebesaran dan celana training warung, sedang berdiri gagah sambil memegang ember penuh rumput gajah. Satu-satunya yang membuatnya terlihat tidak seperti peternak lokal hanyalah rambut pirang keemasan yang dikuncir asal dan ekspresi semangat yang lebih cocok untuk lomba tarik tambang daripada bersihin kandang. Paijo, serunya riang, hari ini saya mau bantu kamu memerah susu sapi. Paijo, yang sedang jongkok mencabuti rumput di pinggir kandang, langsung berdiri dan melotot pelan. Mbak yakin itu sapi jantan? Hah? Tapi dia punya apa ya? Itu kayak puting besar. Lah, itu bukan puting, Mbak. Itu milik pribadi. Oh. Saya kira itu susu masa depan. Paijo tersedak daun ketela. Tak lama, Paijo menunjukkan sapi betina yang memang siap diperah. Tapi masalahnya, tangan Anastasia lebih dulu meraih sumber yang salah. Keras. Ya, kayak karung isi ketela. Ambiak. Saya rasa itu bukan bagian yang harus diperah. Tiba-tiba sapi mengamuk. Sapi betina itu menendang ember hingga terlempar ke kepala Paijo, dan tumpahannya membuat mereka berdua basah kuyup. Anastasia terkejut, lalu terjatuh lagi-lagi ke posisi tidak lazim. Kali ini dengan wajah tepat di perut Paijo. Saya nggak sengaja, Paijo. Itu refleks alamiah. Alam semesta ini memang suka main-main kalau udah urusan pegangan. Setelah kekacauan reda, Paijo memutuskan mengajari Anastasia cara memberi makan sapi. Ia menyuruhnya masuk ke bagian dalam kandang, tempat sapi-sapi lelah berjemur sambil ngunyah seperti suami-suami habis belanja bareng istri. Tapi saat Anastasia mulai masuk dan menginjak lumpur kandang,
Ia tiba-tiba memaki. Ada sesuatu menempel di paha saya. Paijo langsung menoleh. Refleks seperti tentara siaga 1. Mana? Ular. Belut. Bukan. Kecil. Hitam. Lengket. Paijo menunduk dan melihat seekor lintah gemuk menggantung manja di paha Anastasia yang terbuka karena celana training Naya melorot sedikit. Lintah. Seru Paijo. Tenang mbak. Saya cabut ya. Pelan-pelan. Jangan ditarik kasar. Nanti dia marah. Ini lintah mbak. Bukan mantan. Dengan tangan hari-hari dan marah. Agak melotot karena terlalu fokus. Paijo mendekat. Ia mengangkat lintah itu perlahan. Tapi karena posisi janggal, wajahnya malah nyaris menyentuh paha Anastasia. Keringat mulai menetes. Bukan karena panas, tapi karena posisi mereka yang absurd. Halah, Gusti, ini paha atau jebakan Batman, batin Paijo. Tiba-tiba lintah itu copot sendiri, lalu melompat ke arah dada Paijo. Anastasia spontan refleks menampar dada Paijo. Sorry, refleks. Kamu oke? Iya mbak. Dada saya emang keras dari lahir. Kamu sering olahraga? Saya petani. Angkat karung lebih berat dari angkat beban mbak. Setelah kejadian lintah, mereka duduk berdua di atas karung jerami. Anastasia mulai bicara pelan. Paijo, kamu tahu, saya dulu takut lumpur. Sekarang, saya cinta lumpur, karena lumpur mempertemukan saya dengan kamu. Paijo nyaris tersedak ludah sendiri. Matanya menatap Anastasia yang sekarang sudah tak jijik lagi duduk di antara kotoran sapi dan bau rumput basi. Kok bisa gitu? Karena dari semua tempat di dunia, cuma di kandang ini, saya bisa ketawa sambil lihat lintah nempel di paha saya dan masih merasa dicintai. Hening. Hanya suara sapi mengunyah dan ayam lewat berkotek tiba-tiba. Paijo menarik napas panjang. Mbak, ya, kalau kamu betah di sini, kamu boleh bantu saya panen ubi sore ini. Oke. Tapi saya cuma tahu goyang ubi. Itu goyang apa mbak? Yang di TikTok. Saya pikir panen ubi pakai goyang. Paijo tertawa terpingkal-pingkal. Kamu itu kombinasi antara bule, sapi, lintah, dan aplikasi. Hari itu ditutup dengan mereka berdua panen ubi. Tapi lebih banyak tertawa daripada ngangkat hasil. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, entah kenapa, jantung Paijo berdetak lebih cepat. Di antara ubi, lintah, dan sapi yang salah pegang, cinta mereka mulai tumbuh, pelan-pelan, tapi pasti, dan pastinya. Agak akbar. Matahari mulai condong ke barat, cahaya emasnya menembus sela pepohonan, dan membentuk pola garis-garis di atas tubuh Paijo, yang sedang duduk termenung di pinggir saung di sebilannya. Seikat singkong tergeletak, dan di atas tumpukan daun pisang, duduk Anastasia dengan wajah lelah, tapi sumringah. Hari itu, mereka baru saja panen. Tapi bukan hanya panen umbi-umbian. Mereka juga panen chemistry yang makin sulit dibantah. Paijo, Anastasia membuka percakapan sambil mengipas wajahnya dengan sandal jepit. Iya mbak, boleh saya tanya jujur? Tanya apa dulu nih? Kalau tanya, kenapa celana saya robek di bagian paha? Itu sejarah panjang mbak, bukan soal celana. Tapi, kamu, Paijo mengangkat alis. Saya? Lah, saya ini siapa? Selain petani yang kadang disangka tukang tambal ban karena warna kulit dan oli. Anastasia menatapnya lekat. Kamu terlalu pintar buat petani biasa. Paijo tersenyum tipis. Petani juga bisa mikir. Mbak, kami ini ngurus tanah. Kalau nggak pintar, bisa gagal panen dan ditinggal istri imajiner. Tapi kamu bisa bahasa Inggris. Kamu ngerti istilah agrikultur. Bahkan kamu tahu soal sistem irigasi Prancis yang aku sebut tempo hari Paijo Tekjiang. Udara sore terasa agak berat. Seekor burung emprit hinggap di atas topi caping yang tergantung di dinding saung, seakan ikut mengintip rahasia. Lalu, tiba-tiba, celana Paijo sobek. KRA, lubang kecil di bagian paha melebar karena gerak duduk. Dan dari situ, sebuah benda kecil jatuh ke tanah. Bukan uang, bukan kacang, tapi kartu mahasiswa. Anastasia refleks mengambil kartu itu. Wah, apa ini
Identitas kampus, ia membaca Universitas Pertanian Nusantara. Jurusan, Agroekoteknologi. Predikat, cum laude. Paijo menutup wajahnya dengan tangan. Waduh, rahasia saya kebongkar cuma gara-gara celana. Anastasia Mamelota. KAMU. Lulusan cum laude. Jadi, semua ini palsu, celana sobek, tampang endeso, gaya ngomong medok. Itu cuma acting. Paijo menatap mata bule becek itu dalam-dalam. Enggak, semua palsu, Mbak. Medok saya asli. Tapi saya memang pura-pura biasa-biasa aja. Soalnya saya tahu kamu bukan turis biasa. Anastasia tercengang. Hah? Kamu tahu siapa aku? Paijo berdiri, menatap sawahnya yang luas. Lalu menghela napas panjang. Embeok Anastasia Kowalska, janda kaya, asal Polandia, pewaris tunggal perusahaan agrikultur terbesar se-Eropa Timur. Lagi nyari benih unggul lokal katanya. Aku tahu itu dari awal. Sunyi, cuma suara jangkrik yang berani bicara. Anastasia mendekat pelan. Kamu tahu dari awal, dan tetap pura-pura polos. Kenapa? Karena saya pengen tahu, kamu kesini nyari cinta atau cuma eksperimen? Anastasia menarik napas dalam. Awalnya eksperimen, tapi sekarang aku jadi bingung. Bingung kenapa? Karena aku mulai jatuh cinta sama spesimen yang kupelajari. Wajah Paijo langsung merah, seperti cabai fermentasi. Ia salah tingkah. Tangannya spontan gara-gara kepala yang tidak gatal. Eyalah, Mbak, bilang cinta kok kayak lagi penelitian biologi. Karena buatku, kamu itu keajaiban. Fisikmu luar biasa. Otakmu tajam. Hatimu sederhana. Kamu paket lengkap. Kalau kamu benih, kamu sudah masuk katalog internasional. Paijo, enggak kaki. Loh, saya nggak mau disemai sembarangan, Mbak. Tenang, saya akan simpan kamu di rumah kaca pribadi. Lalu terdengar suara KLK. Anastasia memotret Paijo dengan kamera kecil dari tas selempangnya. Saya lapor ke kantor pusat. Hari ini, saya temukan calon petani internasional. Tapi, saya ingin kamu jadi lebih dari itu. Lebih dari petani? Iya. Saya ingin kamu jadi pendamping hidup saya. Paijo nyaris jatuh dari tikar bambu. Loh, Mbak, kamu saya? Kenapa tidak? Di Polandia, perempuan yang lamar laki-laki itu biasa. Di sini, itu bisa bikin geger RT 7 sampai kelurahan. Anastasia tertawa. Paijo, kamu pikir ini cinta biasa? Kita bertemu di sawah mistis. Terjebur bersama. Kamu tahu mitosnya? Paijo mengangguk pelan. Konon, siapapun yang tercebur bareng malam satu suro akan saling terikat secara spiritual dan seksual. Anastasia mendekat, berbisik pelan. Kita sudah setengah jalan ke situ, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Paijo merasa dunia mulai tak masuk akal. Karena ternyata, celana sobek bisa membuka rahasia. Dan dari rahasia itu, muncul peluang yang lebih besar dari panen raya. Hari itu desa Ngledok Kulon diselimuti mendung, tipis. Tapi suasana di rumah panggung Paijo justru hangat membara. Anastasia sudah siap sejak pagi. Lengkap dengan clipboard, kacamata bulat, dan pakaian kerja lapangan yang terlalu ketat untuk disebut sopan. Sepatu bootnya berwarna pink cerah, kontras dengan tanah merah di depan rumah Paijo. Di tangannya tergenggam buku kecil bertuliskan Field Research, Local Seed Phenomena, Confidential Paijo, yang baru saja bangun dan hanya mengenakan singlet sobek serta celana pendek, menyipitkan mata. Mbak, kamu ngapain kayak mau inspeksi PBB? Hari ini kita mulai tes lapangan. Paijo, kamu tahu sendiri saya kesini untuk riset benih lokal. Dan kamu adalah kandidat utama. Paijo tersedak ludah sendiri. Mbak, ini maksudnya tanam-tanaman, kan? Bukan. Tanam-tanaman. Keduanya. Tapi mulai dari pertanian dulu. Tenang. Anastasia menepuk pundaknya sambil senyum penuh arti. Kalau kamu lulus uji ini, kamu bisa jadi bahan studi dunia. Tes pertama. Kemampuan menggali dengan tepat di tengah sawah. Anastasia berdiri tegap sambil mencatat di clipboard. Tugas pertama. Gali lubang tanam sejajar
dalam, dan presisi. Saya mau lihat bagaimana kamu menyentuh tanah. Paijo tersenyum kalem. Siap, Mbak. Gali lubang, itu pekerjaan batin, harus pelan, penuh rasa. Jangan asal seruduk. Dengan penuh konsentrasi, Paijo mulai mencangkul setiap gerakan tangannya. Seperti tarian sakral antara manusia dan bumi. Keringatnya menetes, membuat singlet Nia transparan dan menempel di tubuh berototnya. Anastasia menelan ludah. Pensil di tangannya gemetar. Remarkable. His grip, his endurance, the rhythm, ... Seorang mamak yang lewat membawa belanjaan sampai terpeleset karena melihat Paijo cangkul sambil berkeringat. Tes kedua, uji tanam cepat versi intim mereka, pindah ke kebun belakang. Kali ini hanya berdua. Sepi, angin semilir, aroma daun, pisang dan pohon pepaya yang entah kenapa seperti menyimak. Kita masuk ke sesi penting. Anastasia mendekat, menunjuk sebidang tanah kosong. Di sini, kamu harus tanam bibit dalam waktu 5 menit. Tapi, saya akan mengalihkan perhatianmu. Ini tes fokus. Enggi, nggak gimana Mbak? Anastasia menanggalkan jaket lapangannya, memperlihatkan tank top sempit warna krem yang sudah tidak mampu menahan semangat nasionalisme dada Eropa Timur. Ya, kira-kira begini gangguannya. Paijo langsung kepeleset bibit. Mbak, saya gagal fokus sebelum gali lubang. Itu artinya kamu masih manusia. Mereka pun tertawa. Tapi Paijo tetap bekerja. Tangannya menanam bibit satu persatu, sambil sesekali menatap ke arah dada yang goyang tiap angin lewat. Matanya berair, bukan karena cinta, tapi karena tanahnya mengandung bawang. Tes ketiga. Identifikasi bentuk dan kematangan dengan mata tertutup. Sekarang, kamu harus kenali tanaman hanya dari rabaan. Tapi, mata kamu harus ditutup. Paijo nurut, dan Anastasia mengikat matanya pakai syal sutra. Di depannya, ia letakkan berbagai benda: pisang matang, pepaya muda, timun, dan satu benda tak dikenal. Paijo mulai meraba. Yang ini, pepaya. Yang ini, pisang. Yang ini, tiba-tiba tangannya menyentuh benda kenyal, hangat, dan agak berdenyut. Mbak, ini kok beda, ups? Itu bukan alat peraga, Mbak. Ini tes riset atau jebakan setan. Semua ilmuwan butuh eksperimen dadakan. Setelah tes, analisis dan pengakuan sore harinya, mereka duduk di bawah pohon asem. Anastasia membuka clipboardnya. Paijo, dari 3 sesi tadi, kamu lulus semua. Hasilnya, kamu tidak hanya benih unggul, tapi kamu benih langka. Paijo menggaruk kepala. Berarti saya bisa ditanam di mana aja. Kamu bukan cuma bisa ditanam. Kamu harus disebarluaskan. Dunia harus tahu. Wah, Mbak, jangan disebar benih saya sembarangan. Bisa merajalela nanti. Anastasia menatapnya serius. Tapi saya juga punya niat pribadi, Paijo. Saya nggak mau kamu cuma jadi objek riset. Saya mau kamu jadi partner hidup, bisnis, dan ranjang. Paijo kaget. Mbak, ini serius, lebih serius dari bajak sawah. Penutup malam yang becek malam itu. Di bawah sinar rembulan, Paijo dan Anastasia duduk berdekatan di atas tikar. Kamu mau ikut saya ke Polandia? Kita kembangkan pertanian cinta bersama. Paijo menghela napas, lalu tersenyum. Kalau saya ke sana, saya bakal rindu bau pupuk kandang. Di sana juga bisa kita buat. Tapi, kamu yang jadi pupuknya, Mbak. Kamu ini bule apa dukun? Marika. Pantertua. Tapi dalam tawa itu, ada kesepakatan tak terucap, bahwa tanah yang becek ini telah menumbuhkan bukan hanya tanaman, tapi rasa dan benih cinta sudah mulai tumbuh liar. Satu suro, malam yang di desa selalu dianggap sakral. Malam di mana angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Malam di mana binatang tak bersuara, kecuali kodok tua dan jangkrik veteran. Dan malam di mana sawah Paijo konon menyimpan rahasia leluhur yang belum selesai diceritakan. Paijo sudah tahu malam ini bakal beda. Ia sudah siapkan kain sarung cadangan, jampi-jampi dari Pak Desuro, dan minyak sereh buat joget jaga kalau tiba-tiba lintah kembali jatuh cinta padanya. Tapi satu hal yang tidak ia siapkan adalah Anastasia.
Anastasia datang malam itu, bukan dengan kaos oblong atau celana training, tapi kebaya brokat warna merah menyala, dibalut kain batik yang diikat terlalu tinggi menunjukkan betis seputih tepung beras, dan dada yang nyaris tak bisa dibendung oleh kesabaran manusia. Saya ikut ritual satu suro ya Paijo. Saya mau lihat sendiri beceknya sawah mistis kamu, Mbak. Saya mohon, sawah ini bukan tempat piknik sensual, ini tempat sakral. Kalau melangkah sembarangan bisa kejadian. Justru saya mau kejadian. Paijo menelan ludah. Kejadian yang bagaimana ini maksudnya? Yang menempel dan susah dilepas. Tepat jam 12 malam, mereka berdiri di tengah sawah. Bulan bulat, sempurna. Kabut tipis menyelimuti lumpur, seolah-olah tanahnya sedang napas. Paijo membisikkan doa pelan. Anastasia malah ambil selfie jenggen begitu. Mbak, kamera bisa menangkap energi halus. Tenang, kalau ada yang muncul, saya crap. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun padi menari, kodok terdiam, dan dari balik kabut terdengar suara gemeretak tanah. Langkah kaki mereka tiba-tiba terasa berat. Mereka mencoba mundur, tapi kaki mereka terjebak dalam lumpur. Bukan seperti biasa. Ini beda, Paijo, tanahnya kayak narik saya. Mbak, jangan lawan. Ini sawah itu. Dalam hitungan detik, mereka terjerembab. Tubuh mereka saling bertumpukan. Tangan Paijo menahan dada Anastasia. Menahan napas. Mbak, saya bukan sengaja. Ini gravitasi lokal. Saya juga bukan marah. Ini nyaman. Dan disitulah keanehan dimulai. Tubuh mereka tidak bisa berpisah. Setiap kali Paijo mencoba berdiri, tubuh Anastasia ketarik. Setiap kali Anastasia bergeser, bagian tubuh Paijo yang lain menempel. Seolah-olah tanah mistis itu mengikat mereka secara spiritual dan fisik, seolah-olah lumpur itu berkata, "Udah, kalian jodoh, terima saja." Dalam kepanikan yang kocak, mereka mulai coba berbagai cara. Mengguling ke kiri, tetap nyatu. Mendorong pakai batang pisang, makin lengket piju baka mantra, yang keluar, malah suara kentut. Mbak, kita ini kayak kue lupis mentah, kalau belum direbus, nggak bisa pisah. Saya sih nggak masalah, tapi kalau warga lihat kita begini, bisa viral tanpa sensor. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Dari langit turun cahaya kecil, seperti bintang jatuh, menyinari tubuh mereka berdua yang masih terjebak dalam pelukan lumpur. Paijo merasa ada aliran hangat dari dada ke perut. Anastasia menggigil, tapi bukan karena dingin. Paijo, iya Mbak, saya merasa kita baru saja menikah, tapi dengan alam. Waduh, jadi kita ini suami istri versi sawah. Mungkin, tapi saya suka. Hening. Lumpur mulai mengendur, tapi tubuh mereka masih saling menempel dengan erat. Bukan karena mistis lagi, tapi karena enggan melepaskan. Mereka terdiam beberapa saat, hanya menatap, hanya mendengar detak jantung masing-masing. Lalu Paijo berbisik, "Mbak Anastasia? Iya, kalau ini memang takdir, kamu siap tinggal di sini, di desa, di sawah, di samping saya." Anastasia tersenyum. "Kalau kamu mau, saya siap tinggal di lumpur seumur hidup." Dan di detik itu juga, tanah sawah mengeluarkan gelembung kecil, seperti anggukan, seperti restu. Malam satu suro, itu bukan sekadar malam, itu jadi titik puncak kisah mereka. Saat cinta mereka tidak hanya becek, tapi juga terikat oleh alam. Dan sejak malam itu, setiap mereka tidur, tubuh mereka selalu saling menempel. Entah kebetulan atau efek sawah. Tapi keduanya tidak keberatan. Karena akhirnya, mereka tahu, cinta paling kuat bukan yang mewah, tapi yang becek, kocak, dan nempel di lumpur. Sudah 3 hari sejak kejadian malam satu suro. 3 hari sejak tubuh Paijo dan Anastasia dilekatkan oleh sawah mistis. Dan selama 3 hari pula, mereka tidak pernah bisa tidur lebih dari 5 menit tanpa saling menempel. Hari pertama, Paijo mencoba tidur di kamar.
dan Anastasia di bel-bel ruang depan. Tapi baru 5 menit berselang, tubuh Paijo terguling. Lalu secara misterius diseret seperti kesurupan ke arah tubuh Anastasia. Mereka terbangun dalam posisi sendok menyendok dengan posisi yang terlalu cocok untuk jam 2 dini hari. Hari kedua, mereka tidur duduk. Kursi terpisah, jarak 1 meter. Paijo bahkan menyelipkan tempurung kelapa di antara mereka sebagai pengganjal spiritual. Tapi subuh-subuh, terdengar bunyi kaletok, tempurung terpental, dan Paijo mendapati dirinya sudah dipeluk erat oleh Anastasia sambil mengigau. Tanah, sabar, hatiku, makmur. Hari ketiga, mereka konsultasi ke Pak Desuro, tetua desa yang katanya bisa berkomunikasi dengan energi alam, dengan gaya yang mirip dukun sabuk hitam. Pak Desuro menatap mereka sambil menggenggam seikat padi. Kalian sudah disatukan tanah. Pisah ranjang, mustahil. Pisah rasa, apalagi, tapi kami nggak bisa tidur damai. Pak D, lengan saya pegal, karena kebanyakan jadi bantal bule. Itu bukan pegal, itu berkah. Dan sejak saat itu, Paijo dan Anastasia menyerah. Mereka memutuskan, ya sudahlah, tidur bareng aja terus. Tapi bikin aturan tidur bareng. Gak boleh saling peluk kalau belum sikat gigi. Pakaian minimal harus menutupi minimal 3/4 rasa malu. Kalau mimpi basah, harus tanggung jawab menjelaskan isinya ke pasangan. Tapi malam itu, aturan tinggal aturan. Karena yang terjadi adalah sesuatu yang mistis, komikal, dan agak sensual. Jam 10 malam, Paijo tidur miring, Anastasia tidur telentang. Awalnya normal, tapi entah bagaimana, tubuh Paijo pelan-pelan meluncur seperti diseret magnet. Lengan kirinya otomatis mendarat di dada kanan Anastasia. Dan ajaibnya, tidak bisa dilepas. Paijo panik. Mbak, ini tangan saya nempel kayak velcro. Anastasia terkekeh. Berarti alam semesta setuju kita saling menempel malam ini. Tapi ini posisi yang bikin iman bergoyang. Kalau goyang, berarti imanmu fleksibel. Lalu mulai terjadi gerokan-gerokan aneh. Perut Paijo yang tadinya jauh, tiba-tiba menyatu dengan paha Anastasia. Lehernya nempel di bahu, jari kakinya menyelusup ke sala betis. Waduh, ini sudah bukan tidur. Ini jadi bento manusia. Anastasia menatapnya sambil setengah tertawa. Kamu tahu gak, di Polandia gak ada ritual kayak gini. Tapi saya rasa ini lebih intim daripada malam pertama. Paijo terkiang, lalu pelan-pelan berkata, Mbak, kita belum malam pertama. Tapi setiap malam kayak pre-season ya? Betul. Tapi kalau kamu gak kuat, saya bisa bantu. Paijo refleks bangkit. Tapi, bokongnya nempel Gusti. Sekarang pantat saya nempel. Kita harus tenang. Ini semacam enzim spiritual yang menular. Akhirnya mereka pasrah. Malam itu, mereka menyatu secara harfiah. Paijo tidur sambil menyender ke dada Anastasia, yang hangat dan aromanya seperti perpaduan daun kemangi dan parfum luar negeri. Anastasia tidur sambil mengusap punggung Paijo yang keras tapi lembut kayak singkong kukus. Dan anehnya, mereka justru tidur nyenyak. Lebih nyenyak dari biasanya. Pagi hari matahari muncul, burung berkicau, dan mereka masih nempel. Tapi sesuatu berubah. Lumpur spiritual itu mengendur. Perlahan-lahan, tubuh mereka bisa dilepas. Tapi saat sudah bisa terpisah, mereka justru enggan. Anastasia menatap Paijo. Kita bisa pisah sekarang. Tapi, kamu mau? Paijo menggeleng pelan. Saya lebih suka becek bareng daripada kering sendirian. Kalau begitu, malam ini kita tidur nempel. Tapi, gak ada aturan. Paijo senyum nakal. Berarti semua posisi bebas selama tidak melanggar hukum negara dan protokol kasur. Ya, babak baru dimulai. Dari ketempelan mistis, kini mereka mulai sengaja nempel. Karena cinta yang tumbuh dari lumpur, ke tubuh, ke hati, dan ke seluruh penjuru kasur. Dan begitulah, mereka sadar bahwa sawah mungkin yang mengikat, tapi rasalah yang membuat mereka tak ingin lepas.
2 minggu setelah malam satu suro, suasana desa Ngeledok Kulon berubah drastis. Warung Bu Narsih, yang biasanya cuma jual gorengan dan kopi tubruk, kini dipenuhi tamu asing berjas hitam dengan lencana emas. Di lapangan bola, berdiri panggung darurat, bertuliskan, "Welcome to NGLE Dauke, the land of miracle seed." Dan di tengah semua itu, Paijo masih santai kengkul-kengkul, pakai singlet sobek dan celana pendek andalan. Paijo, Anastasia mendatangi sawah. Kali ini dengan wajah serius dan map besar di tangan. "Ada apa, Mbak? Bajak saya baru aja nyangkut di akar pepaya. Kamu harus tahu, dunia sudah mencium keberadaanmu." "Waduh, saya nggak pakai parfum, Mbak. Cuma keringet." "Bukan itu, aku kirim laporanmu ke Eropa. Dan sekarang, semua perusahaan agrikultur besar di dunia mau membeli kamu." Paijo melotot. "Maksudnya, beli saya kayak beli kambing lebaran?" "Bukan itu juga. Mereka ingin menjadikanmu objek studi, ikon produk, bahkan calon benih eksperimen jangka panjang." Saat mereka bicara, tiba-tiba datang helikopter mendarat di sawah sebelah. Dari dalamnya turun pria berbadan besar, berkepala botak, pakai jas rapi, dan wajah sekeras bongkahan ubi. "Mr. Paijo?" Paijo mengangguk. "Ini saya. Tapi mangga diganti sandal dulu." "Tanah sini becek." Pria itu memperkenalkan diri. "I'm Klaus, Direktur Global Biosid Corp. Kami tertarik untuk membeli hak eksklusif atas DNA Anda." "Hah? DNA saya?" "Saya belum pernah donor ginjal. Kami akan memberi Anda uang sebanyak 2 miliar euro dengan catatan Anda pindah ke Swiss, hidup dalam laboratorium, dan tidak boleh bercinta selama riset berlangsung." Anastasia menyela. "Hei, dia kelinci. Percobaan. Dia pasangan saya." Klaus menatap tajam. "Kami tahu siapa Anda. Justru karena Anda pewaris Kowalska Agrikultur, tawaran ini berlaku. Jika Anda setuju, Anda berdua bisa menjadi legenda dunia. Kalau tidak," ia mengangkat map merah bertuliskan, "Project Paijo, The Fertility Phenomena." Paijo berdiri, mencabut cangkulnya, menatap sawahnya. Lalu perlahan berkata, "Pak, saya memang benih unggul. Tapi saya bukan produk. Tanah ini lebih dari tempat hidup. Ini rumah saya, dan rumah saya nggak bisa dibeli. Apalagi dipisah dari rasa cinta. Tapi Anda bisa menyelamatkan dunia. Justru saya akan selamatkan dunia." Dari niat licik seperti itu, Klaus menahan emosi. Tapi sebelum ia berkata lagi, Anastasia membuka mapnya sendiri dan menunjukkan proposal balasan. "Kami akan bentuk lembaga internasional. Namanya BCK." "BCK? Ya, singkatan dari Bersama Ciptakan Ekonomi Cinta." Proklamasi cinta hari itu juga, Paijo dan Anastasia berdiri di depan warga. Dikelilingi emak-emak, petani, mahasiswa KKN, wartawan, hingga influencer TikTok. Anastasia naik ke panggung, membaca naskah di tangan Paijo. "Hari ini, kami tidak menjual benih, tapi menyemai cinta. Kami tidak pergi ke laboratorium, tapi membangun laboratorium di hati masyarakat. Kami bukan mitos, kami solusi. Karena ketika tanah disentuh dengan cinta, sawah akan tumbuh bahagia." Paijo menambahkan, "Mulai hari ini, sawah ini bukan cuma milik saya, tapi milik dunia. Dan setiap pasangan yang jatuh di sini, jangan takut becek. Karena dari becek itu, tumbuh benih kebahagiaan." Warga bersorak. Anak-anak meneriakkan slogan baru. "Tanah subur, hati makmur, ranjang bahagia." Dan Klaus, ia mengangkat tangan. "You win, Paijo. But this isn't over." Paijo menyeringai sawah saya becek, tapi prinsip saya keras. Malamnya, Paijo dan Anastasia duduk di atas saung. Anastasia menyender manja di bahu Paijo. "Kita ditolak dunia, tapi diterima alam. Dan itu cukup. Tapi malam ini, kita proklamirkan satu hal lagi." "Apa itu?" Anastasia meraih tangan Paijo, lalu meletakkan di perutnya. "Saya sudah mulai mengandung. Bukan hanya cinta, tapi calon benih lokal baru.
Paijo membeku, lalu tertawa keras. Gusti Allah, ini becek yang sangat produktif. Dan malam itu, mereka menari di tengah sawah, dengan kaki berlumpur, tapi hati yang terang. Karena cinta sejati memang harus kotor dulu, sebelum bersih sepenuhnya. 1 tahun kemudian, sawah itu tak lagi sepi. Kini ada tenda permanen berdiri di sisi timur, dengan tulisan mencolok di atas spanduk bambu becek, International Farming Institute, bersama ciptakan ekonomi, cinta, tanah subur, hati makmur, ranjang bahagia sejak didirikan oleh Paijo dan Anastasia. Lembaga becek sudah menggelar pelatihan sensualitas sehat untuk pasangan petani, pengelolaan sawah organik berbasis rasa cinta, dan kursus tanam dengan hati, panen dengan rasa. Para peserta datang dari berbagai penjuru dunia. Dari Denmark hingga Depok, dari Ukraina sampai ujung kulon. Tapi hari ini, suasana lebih ramai dari biasanya. Di tengah lapangan rumput, berdiri panggung besar dengan kursi berjejer. Warga berbondong-bondong datang. Karena Paijo dan Anastasia akan mengumumkan sesuatu. Tapi sebelum naik panggung, di balik layar, Anastasia sedang mengejan. Paijo, ini beneran mau lahir, Mbak. Tahan dulu 5 menit. Kita mesti naik panggung dulu, ini bukan bisul. Paijo, ini enak. Dan akhirnya, dengan dibantu oleh bidan Yayah dan Pak Desuro, yang entah kenapa, ngotot ikut bantu sambil bawa dupa. Lahirlah seorang bayi laki-laki dengan tangisan kencang, dan alat kelamin yang langsung bikin dua suster bertukar pandang. Masya Allah. Ini benih unggul betulan. Lah iya, hasil sawah mistis itu. Sore harinya, panggung utama Paijo naik ke atas panggung, sambil menggendong bayi mungil yang baru lahir. Warga semua, hari ini bukan cuma hari panen, tapi hari cinta kami tumbuh nyata. Warga bersorak, bule-bule bertepuk tangan, influencer TikTok nge-live sambil nyengir. Anastasia naik ke panggung, rambutnya masih awat-uwutan, tapi wajahnya bersinar. Ini anak kami, hasil dari malam becek yang spiritual dan sensual, namanya Parianto Kowalski. Karena dia lahir di antara lumpur, cinta, dan harapan. Paijo memegang mikrofon, lalu berkata, saya ini bukan siapa-siapa, hanya petani biasa. Tapi, saat cinta datang dalam bentuk bule becek yang nyasar ke sawah, hidup saya berubah. Kita kira cinta itu harus mewah, ternyata cukup sederhana. Sedikit lumpur, banyak peluh, dan dada yang bisa dipeluk tiap malam. Lalu musik gamelan dan saksofon menyatu. Lagu cinta desa modern mengalun, menutup suasana. Warga berdansa. Pasangan suami istri saling peluk. Dan di sudut panggung, Pak Desuro menangis terseduh sambil peluk batang jagung. Cintaku belum bertunas. Becek kini mendunia. 3 bulan setelah itu, program pelatihan sensual untuk petani dipatenkan di 5 negara. Film dokumenter berjudul Seksi Sawah, Cinta dari Tanah Jawa memenangkan penghargaan di Cannes. Buku Paijo Cangkul dan Cinta terjual laris dan jadi buku wajib kuliah pertanian dan pranikah di Finlandia. 5 tahun kemudian di sampul depan majalah National Farmer Plate muncul foto Paijo dan Anastasia berdiri dengan latar belakang sawah becek dengan tulisan headline, pasangan yang mengubah dunia dari lumpur ke pelaminan global dan di bawahnya, karena cinta sejati tak butuh karpet merah. Cukup karung goni dan caping yang sama. Penutup hari-hari mereka tidak selalu mudah. Kadang cangkul patah, kadang anak rewel, kadang lumpur masuk telinga. Tapi setiap malam, ketika Paijo memeluk Anastasia dari belakang dan mereka berbaring di atas kasur bambu yang selalu berderit, mereka tahu satu hal, bahwa cinta sejati memang harus becek dulu, baru naik